Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Dayu, NPM 2208260034. Jadi saya akan menjelaskan tentang respiratory system yaitu regulasi of breathing. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pusat pengatur pernapasannya. Dan ini terdapat di batang otak yang mengatur ritme dan pola napas secara otomatis. Lalu di dalamnya ada medula oblongata, dia mengandung dorsal respiratory group, terutama mengatur fase inspirasi. Lalu mengandung ventral respiratory group, dia mengatur respirasi atau ekspirasi aktif saat kebutuhannya meningkat. Lalu ada pons atau jembatan Faroli, dia pneumotaxic center, dia mematikan inspirasi, mengatur frekuensi napas, dan ada juga apneustic center, dia merangsang inspirasi dan memperpanjang fase inspirasi. Lalu selanjutnya ada kemoreseptor, dia pendeteksi perubahan kimia darah. Dia mendeteksi perubahan kadar gas darah dan pH untuk menyesuaikan ventilasi. Dia ada kemoreseptor sentral, dia terletak di medula, apakah terhadap peningkatan CO2 dan penurunan pH pada cairan cerebrospinal. Lalu ada kemoreseptor perifer, dia terletak di bagian karotis dan aorta. Lalu peka terhadap penurunan O2 terutama kurang dari 60 mmHg, peningkatan CO2 dan penurunan pH darah. Untuk responnya dia jika CO2 meningkat atau O2 menurun atau pH-nya turun, lalu ventilasinya meningkat, napas lebih cepat dan dalam. Jika CO2 menurun atau pH naik, ventilasinya akan menurun. Lalu untuk mekanoreseptor atau pendeteksi strategian, dia reseptor regangan paru atau pulmonary stretch receptor terletak di otot polus bronchus menghambat inspirasi saat paru terlalu mengembang atau refleks Herrmann-Breuer. Lalu ada reseptor di dinding dada atau otot, dia memberi informasi tentang posisi dan gerakan dada dan membantu mengatur kedalaman napas. Lalu selanjutnya umpat balik dari paru dan tubuh. Dia pertama untuk volume paru, dia meningkatkan volume paru dan menurunkan impuls inspirasi. Nah, gas darah dia perubahan PaCO2 dan PaO2 dan pH memberikan umpan balik ke kemoreseptor. Lalu untuk kebutuhan metaboliknya ada aktivitas fisiknya meningkat, maka produksi CO2 meningkat dan ventilasinya juga meningkat. Lalu untuk sistem saraf otonom dan modulator lain, dia ada sistem saraf otonom, ada dua, simpatik dan parasimpatik. Untuk simpatiknya dia meningkatkan frekuensi dan kedalaman napas, misal saat stres atau olahraga. Nah, untuk parasimpatiknya dia di nervus vagus, dia menurunkan aktivitas pernapasan. Lalu untuk modulator lain dia ada hormon dan suhu tubuh. Untuk hormonnya katekolamin, tiroid hormon dapat mempengaruhi ventilasi dan untuk suhu tubuhnya seperti saat demam dapat meningkatkan frekuensi napas. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi regulasi pernapasan, dia ada usia, bayi napas lebih cepat, lansia ventilasinya dia menurun. Untuk ketinggian dia hipoksia merangsang ventilasi lebih meningkat lagi. Untuk obat-obatan ada opioid menekan pusat napas, kafein merangsang juga. Untuk emosi dan nyeri dapat mempengaruhi pola dan napas juga. Yang terakhir untuk tujuan regulasi pernapasan, dia untuk memastikan kecukupan O2 bagi tubuh dan dia juga dapat mengeluarkan CO2 dan menjaga pH darah, dapat juga menjaga hemostasis internal dan menyesuaikan dengan kebutuhan aktivitas tubuh. Mungkin sekian dari penjelasan tentang regulation of breathing. Untuk referensinya sudah saya cantumkan pada mind map. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.